Oke baik, selamat siang untuk kita semua. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Michael Emmanuel Subita Togo. NIM 22 01 11 06 00 90. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang sejarah dan fungsi kedudukan bahasa Indonesia. Ya, dosen pengampu Dr. Jem Bambang, dosen mata kuliah Vince Watak. Ya, langsung saja kita masuk di materi. Yang pertama, apa itu bahasa? Ya, bahasa menurut saya adalah alat komunikasi yang dimiliki manusia yang bersumber pada lambang ataupun bunyi. Ya. Bahasa bisa berupa gerak ataupun kata-kata. Ya, yang berikut kami langsung masuk di dalam sejarah bahasa Indonesia ya. Sejarah bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Ya. Pada saat itu para pemuda di pelosok Nusantara mereka sedang berkumpul untuk mengadakan rapat ya. Pada rapat itu mereka mengeluarkan ikrar. Ikrar tersebut dinamakan Ikrar Sumpah Pemuda. Ikrar Sumpah Pemuda tersebut ada 3, yakni yang pertama, bertumpah darah yang satu. Yang pertama, bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Yang kedua, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, menjunjung tinggi persatuan bahasa Indonesia. Ya, pada ikrar ketiga lah yang menjadi tekad bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan bangsa Indonesia. Yang berikut, fungsi kedudukan bahasa Indonesia. Di sini ada 3. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai lambang nasional. Lambang nasional ya, karena erat kaitannya dengan nilai-nilai sosial dan budaya, sehingga bahasa Indonesia masih nampak dari dulu, saat ini, dan akan seterusnya. Yang berikut, bahasa Indonesia sebagai lambang identitas negara. Dapat diartikan bahwa bahasa Indonesia lah jati diri bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia lah jati diri bangsa Indonesia sendiri. Karena hal tersebut menunjukkan bahwa bahasa Indonesia mampu menjadi identitas negaranya sendiri dengan karakternya. Yang terakhir, bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Artinya bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita harus menggunakan bahasa Indonesia. Karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, yang terdiri dari berbagai suku, salah satunya terdiri dari berbagai bahasanya. Untuk mengatasi ketidaksalahpahaman tersebutlah bahasa Indonesia lah yang digunakan agar mengatasi ketidaksalahpahaman tersebut. Oke, sekian materi yang saya jelaskan tentang sejarah dan fungsi kedudukan bahasa Indonesia. Bila ada kata-kata yang salah, saya memohon maaf. Sekian, salam literasi. Selamat siang.